Halo anak-anak Petra Kids, apa kabarmu? Seminggu kita sudah tidak bertemu. Sudah 5 bulan kita nggak beribadah ya. Udah pada rindu? Oke, Petra 1, 2, 3, 4 yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan beribadah kembali. Siapkan Alkitab, sudah siap? Sudah mandi? Gosok gigi? Sudah sarapan? Oke, nanti makan siang ya. Oke, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih, walau kami belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi hati kami terus dengan sukacita memuji menyembah Tuhan Yesus. Walaupun kami harus beribadah di rumah, biarlah iman kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang akan dilakukan, kami berdoa Tuhan menolong kami. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan, Tuhan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada acara ini. Kami berdoa, Roh Kudus memimpin dan menyertai kami. Adik-adik sekolah minggu, ikutin kakak. Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon kepadamu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, lihat nih kakak nih punya. Wah, asik. Nah, lebih asik lagi kita akan panggilkan Kak Mona, Kak Santi. Yeay, 1, 2, 3. Yeay, selamat ibadah. Oke, hari ini Mas Santi luar biasa ya, Kak. Iya, yakin banget deh adik-adik di Sudah rumah dinanti ya, Kak? menantikan kita dan juga mereka sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, Kak. Ya, sudah siap semua Alkitabnya, sudah siap untuk bergerak bersama menyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa juga siap hati kita, Kak. Betul. Sebelumnya Kak, kita absen dulu ya, Kak ya. Oh, boleh Kak? Iya. Oke, ya. Aku duluan ya, Kak. Boleh, Kak. Oke. Kakak absen dulu ya, Nak, sebelum kita ikut ibadah hari Dengar ini. baik-baik ya, adik-adik. Yang pertama kakak bacakan untuk Petra 1. Yang pertama, halo Eliseva. Yang kedua, Evander Situmora. Yang ketiga cewek cantik, Gavriela Situngki. Nah, ini adik kecil yang luar biasa, Hansi Rositumora. Lalu ada lagi teman kita namanya Joshua Winner Sirait. Nah, ini kakaknya namanya Kathleen Kezia Sirait. Lalu Kimberly Siregar ada namanya. Iya, lalu berikutnya Natalita Situmora. Lalu berikutnya lagi ada Sandestri Situmora. Ada cewek cantik juga nih, Selomita Hutapea. Lalu ada juga Stefani Silalahi. Lalu yang tidak kalah cantik, Felicia Marbun. Ada juga Gracia Nipar. Halo Grace. Dan juga adiknya Gracia Nipar, kakak lupa namanya. Nanti dikasih tahu ya, Nak ya. Siapa namanya ya? Oke. Selanjutnya Kak Santi, Petra 2. Halo adik-adik, Petra 2 bertemu dengan kakak Santi. Kakak absen dulu ya, sebentar. Nomor 1, Agi hadir. Asya Pine. Deborah Silalahi. Ezra Manadi. Ganteng nih. Jeremy Situmora. Monica Sunarto. Nixon
siapa namanya ya? Siapa ya Kak? Tasya Simanjunta. Lalu berikutnya dua cowok kembar yang ganteng, Vandra dan Vandro Manurul. Ini juga ada cewek cantik, Fiona Silalahi. Berikutnya ada Silena Putri Pina. Terus berikutnya ada Kevin Sirait. Dan yang terakhir di Petra 3 ada Tupado Hutajulus. Di Petra 4 ya Kak? Petra Oke, 4 sekarang. ini udah mau remaja dia. Iya. Siap-siap. Benedict Simanjunta. Ada. Satu lagi siapa? Oh, anaknya ketua kita. Deliva Simanjunta. Satu lagi, Jonathan Napitupul. Terus Chris Abel. Bel. Mirabel Simanjunta. Satu lagi, Michelle Sialagan. Ada lagi, Noel Silaen. Satu lagi, Regina Situmorang. Terus San Dinho Situmorang juga. Halo Tobi. Terus, oh iya, kamu Yes Tosa. Terus yang terakhir, Bastian Huta Juli. Hadir semua ya, hadir ya. Nyanyi bersama kita ya. Adik-adik semuanya. Kak, lagu pertama apa Kak? Kita lagu pertama, Mata Tuhan Melihat ya. Oh iya, mata Tuhan melihat ya Kak. Yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat, dilihat oleh Tuhan. Adik-adik, makanya kita harus lakukan yang mana? Terbaik. Ya, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, Yanti, kita mau nyanyi bersama. Pakai gerakannya adik-adik ya. Masih ingat gerakannya dong. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Siapa yang dalam satu minggu ini bantuin mama papahnya di rumah? Itu perbuatan baik yang harus dilakukan ya adik-adik ya. Betul sekali. Karena itu Betul. sebagai wujud cinta kasih kita sama papa mama ya kan Betul. Kak? Karena Tuhan juga mau kita sebagai anak yang baik menjadi terang dan garam, baik di rumah dan di lingkungan sekolah. Kita ya Kak ya. Untuk sementara karena nggak bisa di sekolah, di rumah Kak. Iya Kan? benar. Tapi tetap harus berbuat baik ya Kak ya. Betul dimanapun kita berada Kak ya. Itu namanya anak-anak Tuhan yang keren. Betul. Oke punya. Mantap, anak Oke. Tuhan, yes. Yes. Ya. Sekarang kita mau nyanyi apa lagi Kak Sandi? Kita biarpun gunung-gunung beranjak ya Kak. Iya, Soalnya gini Kak, sekarang tuh masanya COVID serem ya Kak. Iya ya Kak. Gempa bumi, bencana alam, tapi kita nggak takut ya Kak. Kita punya siapa Kak? Yes, Tuhan Yesus. Yes, untung punya Tuhan Yesus ya Kak. Iya, benar. Nah, adik-adik pasti ada yang pernah lihat TikTok dong. Kayaknya rajanya TikTok belum datang Kak. Belum ya Kak? Hmm. Iya, kita aja yang mewakili ya Kak. Betul. Oke, yang apa namanya lagu ini Gunung-Gunung Beranjak ini kita mau pakai gerakan TikTok, kita coba ya. Kayak gimana Kak? Coba contohin dulu Coba Kak. dulu ya. Ah. 1 gerakannya, terus 2, Oh ya. lalu 3, lalu 4, lalu 5. Hihi. Oh, goyang-goyang dulu ya. Iya, Kak. Oh, oke Kak. Oke, kita nyanyi
sama-sama pelan dulu ya Bang Teguh ya, biar semuanya pada bisa ikuti. Oke, di rumah ikutin ya gerakan dari Kak Mona dan Kak Santi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelumnya Kak Maria ingin katakan selamat pagi adik-adik. Baik untuk adik-adik PK 1, PK 2, PK 3, PK 4. Semuanya bagaimana pagi ini? Pasti adik-adik semuanya berbahagia, penuh sukacita. Dan terlebih yang Kak Maria harapkan adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, selamat pagi ya Allah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Oleh karena Engkau Bapa, kami boleh kembali saat ini untuk beribadah. Meskipun kami tidak dapat untuk bertatap muka, tetapi oleh karena Engkau Tuhan, oleh karena kasih-Mu Bapa, hamba-Mu boleh Engkau berkati, Engkau pimpin, sehingga hamba boleh berada di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Siapapun mereka itu, biarlah mereka boleh dapat duduk dengan tenang, rapi, dan mereka boleh siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membuka pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kejadian 6 ayat 5 pasal 5 sampai 21. Sekali lagi, coba biarpun di rumah dipegang Alkitabnya ya adik-adik ya, supaya semuanya kita membaca firman Tuhan. Ya, sekali lagi Kejadian 6 ayat 5 sampai 21. Baik, Kak Maria akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sampai di sini sedemikian firman Tuhan. Kak Maria mau bertanya terlebih dahulu. Adik-adik pernah memakai payung? Sayang ya Kak Maria nggak bawa payung saat ini. Pernah memakai payung? Pasti kalau kalian anak-anak sekolah pasti membawa payung. Nah, payung itu berguna atau berfungsi untuk melindungi kalian dari sengatannya sinar matahari, juga hujan yang turun. Jadi payung itu sangat berguna. Nah, adik-adik, pada ayat 5 kita buka kembali. Pada ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita melihat bahwa manusia saat itu pada zaman Nuh sudah berbuat kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kejahatan yang membuahkan Tuhan Allah pilu untuk melihat
sedemikian jauhnya daripadaku. Kita melihat kembali pada ayat 7. Berfirmanlah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berfirman bahwa Dia akan menghapuskan manusia maupun yang ada di dunia saat itu. Dia akan membuat dunia yang baru, ya. Dan kalau kita melihat Tuhan Allah begitu sangat dalam firman-Nya sangat tegas sekali mengatakan bahwa Dia ingin menghapuskan dunia ini, menghapuskan bumi ini. Lalu apa yang Tuhan Allah saat itu lakukan? Tetapi kalau kita melihat pada ayat 8, ada seseorang yang begitu sangat setia dan taat kepada Tuhannya, yaitu seorang bapak bernama Bapak Nuh. Bapak Nuh ini, kenapa Allah sangat mengasihi dia? Tuhan sangat mengasihi dia karena dia hidup pada ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adik-adik yang kakak kasihi, betapa kita melihat bahwa kehidupan Nuh itu sangat menyenangkan hati Allah. Sehingga Tuhan memilih Nuh saat itu untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri maupun juga keluarga dan juga binatang-binatang hewan-hewan yang akan dia bawa nanti pada satu bahtera yang sangat luas. Adik-adik yang Kak Maria kasihi, saat itu Tuhan Allah datang kepada Nuh. Tuhan berpesan, Nuh, buatlah sebuah bahtera yang sangat besar sekali. Kalau kita melihat bahtera yang dibuat oleh Nuh, adik-adik, kalau adik-adik melihat kota Jakarta dengan kemegahan gedung-gedungnya yang sangat tinggi, itu bahtera Nuh tuh lebih tinggi dari gedung-gedung yang adik-adik lihat di kota Jakarta ini. Karena adik-adik, kalau kita melihat panjangnya yaitu 300 hasta. Bayangin adik-adik, 300 hasta itu 150 meter. Dan lebarnya 50 hasta, yaitu 25 meter. Dan tingginya 25 hasta, ya. 30 hasta, 15 meter. Tetapi apa yang Nuh saat itu Tuhan pun minta untuk membuat sebuah bahtera yang besar? Adakah Nuh mengatakan, aduh jangan Tuhan, jangan saya nggak bisa, saya sudah tua, jangan Tuhan, jangan suruh saya, suruh aja orang lain. Tidak. Bapak Nuh saat itu mengikuti apa yang Tuhan Allah ingin Bapak Nuh harus lakukan. Lalu dengan taat dan setianya, Bapak Nuh bersama anak-anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga para menantunya ikut membantu Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dari mulai membuat palka luar dan dalam sampai selesai. Pada ayat 22 kita melihat bahwa dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi tepat pada waktunya. Itu perintah pertama adik-adik. Perintah pertama yang Tuhan berikan kepada Bapak Nuh, ya. Nggak ada bersungut-sungut ataupun manyun Bapak Nuh saat itu. Tetapi dia melakukannya dengan hati. Dia melakukannya dengan taat dan setia. Karena dia tahu yang menyuruh ini adalah Tuhan Allah yang menciptakan akan isi dunia ini. Jadi dia nggak ragu-ragu. Dia mau melakukan. Perintah yang kedua, Tuhan Allah
mengatakan bahwa segala ternak-ternak hewan-hewan, tetapi yang aku minta kata Tuhan, harus jantan dan betina. Dipilihlah mulai dari binatang melata sampai burung-burung dikumpulkan olehmu, masuk ke dalam. Setelah nih ya, maaf adik-adik, setelah bahtera itu jadi, masuk semuanya, Nuh beserta istri, ya, menantu dan anak-anaknya masuk ke dalam bahtera tersebut. Mereka mengiring juga semua binatang, hewan-hewan ternak masuk ke dalamnya. Bukan itu saja adik-adik yang dilakukan oleh Nuh, dia juga mengumpulkan makanan-makanan, karena akan terjadi air bah yang luar biasa, ya. Air bah itu akan terjadi sehingga mereka harus berada di dalamnya, dan makanan-makanan itu harus mereka bawa dan kumpulkan. Dan Nuh tidak berpikir untuk keluarganya saja adik-adik, tetapi juga untuk para hewan atau binatang yang dia bawa. Dia kumpulkan pula makanan-makanan untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Lalu adik-adik, setelah masuk semuanya binatang tersebut, contohnya ayam, ada yang jantan, ada yang betina, ya, kambing, ada yang jantan, ada yang betina, semua binatang, gajah, ada yang jantan, ada yang betina, semua masuk ya, berpasang-pasangan mereka masuk ya. Setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera itu, lalu Tuhan menutup pintu daripada bahtera tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi saat itu, turunlah hujan dengan derasnya. Pertama, air sedikit mulai menutupi rumput adik-adik. Ya, ingat gak waktu kejadian pada bulan Januari? Itu cuma beberapa hari hujan, ya. Dan itu Kak Maria waktu itu lagi ada di Sulawesi ya. Dan Kak Maria dengar itu terjadi kalau tidak salah dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu udah banjirnya luar biasa. Bagaimana saat waktu kejadian Bapak Nuh ini, itu rumput udah mulai penuh dengan air. Lalu lama-lama air itu mulai menggenangi rumah-rumah. Gak pilih rumah yang bagus, yang mewah, ataupun rumah pondokan, ataupun rumah orang-orang yang di jalan. Semua disapu habis oleh air yang meluap. Setelah itu mulai gunung-gunung tidak kelihatan, sampai semua penuh dengan lautan, dan terangkatlah bahtera Nuh saat itu. Ya, adik-adik, mereka terus menjalani kehidupan mereka di dalam bahtera tersebut. Saat Nuh masuk bersama menantu, anak-anak, para hewan dan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera tersebut, saat itu Bapak Nuh berusia 600 tahun. Ya adik-adik, bayangin Kak Maria lagi mempersiapkan diri. Wah, orang dulu usianya luar biasa ya, sampai 600 tahun. Tapi itu kita nggak perlu ya, yang sekarang Kak Maria mau lanjut lagi. Ya, saat itu 600 tahun. Dan terjadi hujan tersebut turun itu selama berapa hari adik-adik? Bukan hanya berapa hari atau bukan hanya seminggu, tapi ini 1 bulan 10 hari. Berarti 40 hari Tuhan menurunkan hujan. Luar biasa adik-adik. Udah gak akan ada kelihatan selain, gak kelihatan apa-apa adik-adik selain bahtera Bapak Nuh tersebut yang kelihatan di atas lautan. Lalu adik-adik, setelah hujan berhenti, lalu saat Bapak Nuh melihat bahwa sepertinya udah mulai agak surut air, diterbangkanlah seekor burung untuk melihat keadaan di luar bagaimana. Tetapi yang terjadi, burung tersebut tidak lama dia kembali lagi. Itu masuk minggu pertama. Lalu masuk minggu kedua diterbangkan kembali. Yang dibawa udah mulai kelihatan makanan cacing ataupun tumbuh-tumbuhan burung tersebut sudah membawanya. Menandakan bahwa mulai
ada tanda-tanda kehidupan di mana burung tersebut sudah mulai dapat berpijak. Pada minggu ketiga diterbangkan kembali burung tersebut, dan burung tersebut lama untuk kembalinya, menandakan bahwa memang air sudah tidak ada, maksudnya sudah mulai surut ya adik-adik ya. Tetapi Bapak Nuh tetap berpikir bahwa sampai benar-benar air itu surut dan memang sudah selesai banjirnya tersebut. Dan saat itu diterbangkan kembali burung, dan ternyata burung tersebut sudah tidak kembali lagi dan menandakan bahwa sudah selesai. Adik-adik yang kekasih, di sini kita melihat bahwa pemeliharaan Allah sangat luar biasa dalam kehidupan Bapak Nuh. Nah, dari Bapak Nuh kita mengambil satu contoh bahwa kalau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan akan senantiasa melindungi, menjaga kehidupannya. Satu contoh kita boleh lihat kepada Bapak Nuh, dengan ketaatan, dengan kesetiaan yang dia lakukan, ia melakukannya hanya untuk Tuhan, dia melakukannya hatinya hanya untuk Tuhan. Nah, kita belajar dari Bapak Nuh, adik-adik, bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, terutama di saat kita memasuki wabah pandemi daripada COVID-19 saat ini. Kalau Kak Maria melihat dari TV, mendengar pembicaraan atau membaca koran ataupun majalah, betapa mengerikan ya adik-adik dengan COVID-19 ini, dengan wabah ini. Tetapi adik-adik harus percaya, yakin dan aminkan bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Maria tutup, Kak Maria ingin memberikan sebuah ayat hafalan. Coba buka. Siap? 1 Petrus 5 ayat 7. Adik-adik, 1 Petrus 5 ayat 7. Siap? Kita baca sama-sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi Tuhan katakan di sini, segala kekhawatiran yang ada di dalam pikiran dan hati kita saat ini dengan adanya wabah pandemi ini, kadang-kadang membuat kita ketakutan, khawatir, ya, terutama bagi anak-anak katanya rentan terhadap penyakit, terhadap wabah ini. Makanya sampai sekarang sekolah-sekolah belum ada yang dibuka, kecuali yang zona hijau ya. Kalau zona merah itu belum diperbolehkan. Dan dengarnya lagi dari Dinas Pendidikan mengatakan bahwa masuknya anak sekolah kalau nggak tahun ini di bulan September, tetapi sepertinya enggak di bulan September. Melihat kembali banyak yang, dan saat ini meningkat kembali COVID-19 ini, rencananya pemerintah akan membuka sekolah pada akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021 bulan Januari. Kita doakan adik-adik, tidak perlu takut. Yang pasti adik-adik tetap stay at home, di rumah aja lebih baik daripada adik-adik keluar, yang ada adik-adik pulang membawa penyakit, kena keluarga, pada akhirnya semuanya sakit. Ya, karena wabah ini, pandemi ini jangan main-main. Ini menyangkut nyawa ya adik-adik. Nah, adik-adik harus mencamkan lagu tersebut, ya. Tuhan sangat mengasihi kalian, apalagi adik-adik PK1 ya, yang masih kecil. Tuhan sangat mengasihimu, ya. Nah, untuk tadi lupakan aja. Untuk ayat hafalan tadi dari 1 Petrus 5 ayat 7, Kak Maria minta khusus PK3 dan PK4 hafalkan di rumah, ya, karena firman tersebut sangat baik dan bagus, karena dikatakan di situ, serahkanlah khawatirmu kepada Allah.
Nah, adik-adik, Kak Maria akan tutup di dalam doa. Kak Maria minta semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa, dan setelah tutup nanti kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Bapa buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada saat dan ini pun kami masih dapat merasakan kehidupan ini dengan kekuatan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa dan dahsyat bagi hidup kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kepada kami untuk bersikap seperti Bapa Nuh, yang setia dan taat kepada Engkau, yang ikut dan mau untuk melakukan hal-hal dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh seperti Bapa Nuh. Firman Tuhan yang sudah tertabur boleh menjadi berkat bagi kami, terutama bagi adik-adik sekolah minggu PK 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pula kakak-kakak para pelayan sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus juga memberkati dimanapun mereka berada, di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Berkati bagi Kak Mini yang mengkoordinir sekolah minggu. Tuhan tetap berikan kekuatan, kesehatan yang baik baginya, juga keluarga, suami dan anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dari PK 1, PK 2, PK 3, dan PK 4. Tuhan kasihanilah mereka, berkati mereka, jauhkan dari penyakit malapetaka apapun Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka, kasihani mereka Tuhan, terutama di saat mereka belajar home learning Tuhan, belajar dari rumah ya Bapak. Biarlah mereka tetap terus semangat. Jauhkan rasa malas, rasa enggan untuk melakukannya. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan terus boleh ada dan nyata bagi mereka. Kami menyerahkan juga untuk orang tua mereka masing-masing di dalam memasuki wabah pandemi corona ini. Biarlah mereka terus boleh sabar, boleh tabah menghadapinya Tuhan, dan berserah penuh pada kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga untuk komisi sekolah minggu GSM ini ke dalam tangan Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak dapat bertatap muka, tetapi melalui doa, melalui saat ini yang kami lakukan Tuhan, biar kami boleh terus berkenan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan menurut akan kasih setia Tuhan, dan biarlah kami boleh terus hidup di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami katakan di hadapan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyendengkan telinga kasih Tuhan di dalam setiap doa dan permohonan kami. Bapa, kami ingin mengaminkan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan,
kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Sampai bertemu minggu depan, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa, memohon kepadamu Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, memimpin, menyertai, dan juga kehidupan adik-adik yang terkasih. Biarlah mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kekuatan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus yang hidup, yang terus dinamis di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Adik-adik yang kekasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi adik-adik, tetap ceria walaupun di rumah. Tetap sehat, cuci tangan, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus berkati. Ini Kak Mona, Kak Santi, Kak Mini di Taman Mini. Sampai ketemu, Kak Teguh.